Yang menarik buat saya, orang ini humble. Sebagai Panglima TNI, saya banyak kenal Panglima TNI ya, tapi nggak ada yang model kayak Andika. Tapi yang bagus tuh Gus Dur selama jadi presiden itu menurut saya bagus banget ngaturnya, walaupun sering-sering juga kacau gitu ya. Pak, tapi Bapak ngelihat Gus Imin sama Gus Ipul sama-sama jadi menterinya Pak Prabowo ini retret bareng nih hari ini 2 hari di Hambalang, nanti katanya mau ke Akademi Militer. Yang paling bagus kalau nanti dikumpulin dan mesti nginep ya. Bikin aja satu kamar. Saya bicara ini sebagai dokter ya. Iya. Bukan sebagai adiknya Gus Dur ya. Ya. Menurut saya dan terbukti ya, Gus Dur mampu untuk melakukan itu semuanya. Oke, welcome to Total Politik dan hari ini kita bersama Hari yang berbahagia. Hari berbahagia. Apa namanya, The Last Standing Wahid ya. Iya. The Last Mohican. Iya. Iya Pak ya. Kalau Jawa, sisa-sisa Laskar Pajang. Pemegang saham blue chip. Blue chip, ya, kan? yang menikmati deposito daripada Hadratus Syekh. Bunga-bunganya aja dari Kiai Wahid Hasyim ya. Di negara pun nama ada di BPKB bahkan. Iya. Kakek Bapak nama ada di BPKB Republik loh Pak. Iya. Kakek dan Bapak ya Bapak. Jadi ya. Itulah. Kita perkenalkan Pak Dokter Umar Wahid. Ya. Ketua Tim Ses. Agak nggak enak ya, tapi ya udahlah, memang jabatan terkininya Iya, itu. Ketua Tim Ses Andika Hendi atau dipanggilnya Mas Rembo sekarang. Iya. Ya. Dulu Ketua Tim Dokter Kepresidenan. Ya, dulu turun belanggang ini sekarang. Iya, dulu tahun 65 terakhir demo kabinet 100 menterinya Soekarno ya. Iya, Senat Mahasiswa UI dulu Pak ya. Visi FK apa UI dulu Pak? Saya FK. FK, enggak, Senatnya. Senat FK. Oh, Senat FK. Iya. Saya sekretaris Senat. Ya. Oh. Saya selalu senang jabatan sekretaris. Karena sebetulnya kita yang ngatur. Oh. Ketua tuh di podium-podium aja tuh. Oh ya, silakan bicara ya, yang ngatur gua gitu. Iya. Oh, untuk kelas FK UI memang Bapak hitungannya paling canggih ya dulu ya. Berkawannya sama Gus Dur dari kecil kan. Iya. Bener. Dulu tadi sempat cerita Pak, dulu terakhir demonstrasi katanya waktu mendemo Bung Karno karena membuat kabinet 100 menteri yang sangat gemuk gitu Pak. Dulu gimana Pak? Jadi gini, saya lahir tahun 45 ya. Terus tahun 55 itu pemilu yang pertama saya baru umur 10 ya. Saya dengan kakak saya ya Mas Solah itu beda umur 2-3 tahun. Rumah kita di Matraman yang sekarang jadi kantornya Yeni Wahid Institute, di depannya kan ada taman. Di situ tempat kampanye. Jadi kita waktu itu pemilu 55 barangkali ada 60-an peserta pemilu ya. Iya. Kita senang dengar ya. Ya, sebagai anak kecil ya. Dan kita juga udah bisa membedakan itu orang bohong. Masa dijanjiin masuk partainya masuk surga gitu. Ya. Udah tahu tipu-tipu Udah tahu politik lah, itu udah tahu dari kecil ya Pak? Ya mungkin itu dari sononya begitu ya. Nah, terus saya aktif, saya masuk FKUI tahun 63 ya. Saya aktif di PMI ya. Dan di HMI. Tapi kemudian HMI ya. Mana bisa dua-duanya Pak, PMI, HMI. Ya dulu kan nggak ada larangan. Oh, kalau sekarang hitam ilmu putih. Sekarang iya. Kemudian kenapa saya memilih PMI walaupun jujur saya lebih senang di HMI ya. Karena perintah dari ibu saya. Ya. Ibu saya itu waktu beliau wafat, waktu ayah saya wafat tahun 53, ayah baru umur 39 tahun, ibu baru 31 tahun. Beliau nggak married lagi. Beliau membesarkan 5 anak dan ada 1 bayi dalam kandungan. Jadi ya kita jadi begini itu Allah semuanya ya. Tapi ininya lewat ibu.
Ya. Jadi kita berenam ini sama semuanya pun kita nggak takut. Tapi kalau sama ibu terus terang, apapun yang ibu bilang ya udah kita ikut. Ya, itu Gus Dur aja kayak begitu, apalagi saya. Gitu. Ya. Nah itu yang terjadi. Saya pengagum Bung Karno. Saya senang baca riwayat hidupnya Bung Karno yang hebat orang ini. Ya, dia berpikir tentang Indonesia itu jauh ke depan pada waktu dia masih sekolah ya. Dan dia satu-satunya pemimpin Indonesia yang tidak belajar di luar negeri. Bung Hatta di luar negeri loh. Ya. Yang lainnya Syahrir di luar negeri, beliau enggak. Ya. Nah, saya mengagumi beliau. Saya senang kalau beliau pidato 17 Agustus. Ya. Belum ada TV, dengerin di radio. Ya, itu udah senang, ya. Tahun waktu itu kan kita jadi setelah konferensi meja bundar di Den Haag 1949, Belanda mengakui kemerdekaan kedaulatan kita gitu ya. Dibentuklah negara Indonesia Serikat, RIS. Ada negara Pasundan dan sebagainya. Republik Indonesia itu salah satu dari RIS. Ya, undang-undangnya undang-undang RIS. Ya. Itu kabinet itu ya sebentar ganti. Lalu seingat saya Bung Karno 5 Juli tahun 59 membuat dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Yang dukung militer. Partai-partai ya ngikut aja akhirnya terpaksa ya. Jadi pemilu itu kan milih parlemen, ya Dewan Perwakilan Rakyat ya, dan konstituante, pembuat undang-undang ya. Lalu dua-duanya dibubarkan oleh Bung Karno. Bung Karno membuat DPRGR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dan MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Waktu itu tahun 59, umur saya baru 14. Tapi di rumah saya itu kata teman-teman, di rumah lu kucing aja ngomong politik, katanya. Ya, lu lagi katanya. Saya setuju ya. Saya pengagum beliau sampai akhirnya saya lihat kok ini kacau ya. Kemudian MPRS mengangkat beliau sebagai presiden seumur hidup. Nah di situ kita nih yang anak-anak mahasiswa udah nggak bener ya nih. Ya. Kemudian bentuk Nasakom, ya. Akhirnya timbul pergolakan segala macam ya. Muncullah G30 SPKI ya. Terus meningkat suhu politik ya. Akhirnya terjadi demo. Puncaknya adalah pada waktu presiden membentuk kabinet 100 menteri. Pada waktu mau pelantikan ini seingat saya ya. Itu peristiwa 60 tahun yang lalu ya. Mungkin banyak yang saya udah terlupa ya. Saya waktu itu salah satu anggota presidium kami Jaya di Jakarta ya. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia di Jakarta. Jadi kami bergerak ya. Komandan utamanya itu Fahmi Idris. Oh, Fahmi Idris. Ayahnya Fahira Idris. Wah, dia hebat orang itu. Wakil HMI. HMI ya. Tapi kita berteman ya. Lalu kita putuskan kita menyebar ke seluruh Jakarta. Tugas kita adalah ngempesin ban. Jadi semua mobil yang kita temui kita cabut ventilnya. Kempes lah. Jadi ke Jakarta tumpul total. Yang aneh adalah hampir gak ada yang marah tuh. Mereka kita jelaskan oke aja tuh ya. Meskipun repot juga mereka kan. Ya mesti repot ya. Nah jadilah puncaknya dengan keluarnya Super Semar dan sebagainya ya. Itu sampai tahun 67-68 saya masih aktif di PMI ya. Tapi kemudian saya melihat bahwa
saya nggak cocok lah untuk ikut politik gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk lebih menekuni profesi saya. Ya, saya lulus awal 70 jadi dokter, dan sejak itu saya hanya bergerak di bidang profesi, ya. Jadi saya nggak pernah ngurusin, malah nggak tertarik udah dengan urusan politik ya. Tapi karena kucing aja di keluarga kita ngomong politik ya, saya tetap terbatas. Politik ya. Ya itulah kayak ceritanya gitu. Pak, tapi Pak Umar ngambil jalur apa namanya dokter gitu yang berbeda dengan banyak keluarga ini gimana Pak? Pengetahuan modern lah gitu yang bukan keagamaan gitu tradisinya. Jadi gini, ayah saya kan meninggal 53 ya, tadi saya ceritakan ya. Gus Dur itu baru lulus SD. Saya baru kelas 3 SD, umur 8. Ya. Lalu setelah kami menginjak dewasa, ibu saya bilang begini, adik saya kan yang waktu dia lahir ayah sudah meninggal. Ya. Gus Im. Ya, Gus Im. Ibu bilang gini, dulu bapakmu bilang nggak usah semua anaknya jadi kiai, ya. Tapi semuanya harus tahu tentang Islam dengan baik, harus bergerak mengikuti ituan Islam lah ya. Nah, bapakmu tuh bilang salah satu anaknya harus jadi kiai, satu lagi insinyur, satu lagi dokter. Kenapa? Karena dulu orang tua cuma tahu kerjaan itu cuma insinyur sama dokter, ya. Referensi nih Pak masalahnya Pak ya. Hah? Masalahnya referensi aja pada waktu itu Pak ya. Gus Dur udah jadi kiai ya di pesantren. Abang saya Gus Solah masuk ke ITB. Jadi yang sisa buat saya adalah dokter ya. Kebetulan tulisan saya jelek, jadi sama lah ya. Jadi Gus Dur sama Gus Solah tulisannya bagus-bagus, tulisan tangannya. Iya. Gus Dur tulisan tangan Arabnya udah cakep ya. Jadi akhirnya saya masuk ke dunia kedokteran ya. Dan saya tidak pernah untuk tertarik untuk terjun ke dunia politik yang kita sebut politik praktis tuh. Tapi mengikuti perkembangan ya selalu. Ya. Tapi kan Pak Umar kan pada akhirnya terlibat nyemplung dalam epicentrum politik itu sendiri kan Pak, mau nggak mau, meskipun jalurnya jalur profesi, Bapak ketua tim dokter kepresidenan, artinya selama itu mendampingi, ada di samping presiden, sempat juga kemudian jadi anggota DPR segala macam kan Pak. Menurut Bapak lebih banyak gunanya nggak Bapak di sekitar kalau menurut saya sih semuanya hal yang tergantung kita aja, kalau kita bisa manfaatkan dengan baik ya bisa ya. Saya itu satu-satunya dokter dalam keluarga, ya. Jadi saya ngurusin semuanya, ya. Jadi yang paling terganggu kesehatannya adalah Gus Dur, ya. Jadi pada waktu Gus Dur menjadi ketua umum PBNU, saya adalah dokter pribadi ketua umum PBNU. Pada waktu Gus Dur menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta, saya adalah dokter pribadi DKJ. ketua DKJ. Pada waktu beliau mendirikan PKB, menjadi ketua Dewan Suro PKB, saya dokter ketua umum ketua Dewan Suro PKB. Pada waktu beliau jadi presiden, saya jadi dokter pribadi presiden, gitu aja sebetulnya, ngikutin Gus Dur aja. Mengalir seperti itu. Kemudian pemilu pertama 59 yang menang kan PDIP. 99 yang menang PDIP, ya. Pemilu berikutnya tuh 2004. Teman-teman PKB meminta saya masuk ke PKB. Ya. Jadi anggota DPR. Saya bilang dalam hati saya, ngapain gue jadi anggota DPR, ogah gitu ya. Lalu mereka bilang, ya seenggaknya jadi vote getter lah. Ya.
Ya terus terang, saya tertarik. Lebih tepatnya tertantang gitu. Ya. Saya pengen buktiin bahwa saya bisa kok jadi vote getter gitu. Ya. Dulu masih sistem nomor urut, jadi kalau dapat satu kursi bukan suara terbanyak tapi nomor satu. Nomor urut. Saya juga bilang kalau menempatin aku jangan di Jawa Timur. Kenapa Pak? Ya dalam arti saya kalau di Jawa Timur saya bisa jadi vote getter, ya saya orang Jawa Timur ya. Iya. Ya. Nggak ada challenge ya Pak ya? Ya kurang lah aja. Jadi saya ditempatin di Jawa Tengah. Jadi saya hanya kampanye 1 bulan selama masa kampanye. Calon yang nomor 1 ini 2 tahun sebelumnya dia udah mulai kampanye. Ya. Hasilnya apa? Suara saya 2 kali lipat suaranya dia. Gitu. Ya. Jadi saya sudah berhasil membuktikan saya bisa jadi vote getter. Itu buat saya udah alhamdulillah aja. Saya cuman ya katakanlah tertantang aja gitu ya. Ya udah. Ternyata ini anggota DPR yang dari dapil saya ini adalah pelopor. Pelopor anggota DPR angkatan pertama yang terkena kasus pidana dan masuk penjara gitu. Ya. Sebelum ada KPK itu. Ya. Lalu saya mau nggak mau mesti calon nomor 2 mesti jadi anggota DPR ya. Saya males gitu ya. Tapi akhirnya saya tidak bisa menolak ketika rombongan kiai dari 3 kabupaten dapil 7 yang saya wakili datang ke rumah. Mereka bilang bla 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 gini, ya udah saya kalah ngomong. Ya. Kalah adu argumentasi, akhirnya saya masuk. Ya. Tapi ya sudah jadi sifat saya, kalau saya sudah menerima, saya bilang iya, saya akan kerjakan yang terbaik, sebaik mungkin menurut kemampuan saya gitu. Saya bisa memimpin pansus yang menyelesaikan 5 undang-undang, yang paling saya sebagai dokter merasa alhamdulillah banget menyelesaikan undang-undang kesehatan yang udah mangkrak. Itu dari awal 2004 digarap. Waktu saya masuk 2007 itu baru baca ketentuan umum udah ribut nggak karuan gitu. Kemudian saya memimpin ya selesai ya. Undang-undang rumah sakit lebih gampang lagi ya. Saya pelaku di rumah sakit ya. Jadi itu setelah di DPR saya nggak pernah lagi mau ikut-ikutan politik ya, praktis ya. Kebetulan tahun 2000 sebagai direktur rumah sakit di DKI, waktu itu saya di Pasar Rebo. Keluar undang-undang tentang pemerintahan daerah. Undang-undang nomor 22 tahun 99. Ya. Itu undang-undang yang fenomenal banget ya. Perubahan sistem dari desentralisasi, dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Ya, daerah mempunyai banyak sekali kewenangan. Cuma 6 atau 5 kewenangan yang masih mutlak ada di tangan pemerintah pusat ya. Keuangan, agama, luar negeri, dan sebagainya gitu ya. Pertahanan ya. Pertahanan ya. Saya melihat ini satu, dan di undang-undang itu nggak ada rumah sakit daerah disebut gitu. Oke. Saya pikir ini gimana ini ya. Nah, saya kumpulin teman-teman. Ya. Akhirnya teman-teman datang, tadinya dari DKI Jawa Barat ke seluruh Jawa, akhirnya seluruh Indonesia. Ya, kita dirikan Arsada ya. Perjuangan kita adalah memperjuangkan bagaimana undang-undang ini dan turunannya memberikan kejelasan mengenai rumah sakit daerah. Ya. Waktu itu saya sudah menjadi ketua tim dokter kepresidenan. Jadi aku lapor dong sama bos. Ya. Sama presiden. Sama presiden. Ya.
Kalau kita Kalau manggil presiden apa Pak? Pak Umar dulu manggil presiden apa Pak? Mas. Ya, tapi kalau depan umum Pak saya nggak Presiden. panggil Mas lah. Iya, kirain masih Mas. Nggak. Kalau di ini ya Mas yang ngomongnya ya Ente ya masih. aja gitu ya. Masih Ya, ente. kalau ada orang lain ya enggak lah. Ya. Nah, saya minta izin sama Bapak Presiden. Nah, beliau bilang, emang kenapa mesti dikumpulin begitu? Kita lah panjang lebar kita diskusi. Ya. Oh gitu. Udah bilangin deh, bilangin para protokol. Aku yang buka di istana aja gitu. Saya kaget itu. Lah kok gitu Mas? Lah kok ente mau buka? Lah kata ente penting. Ya, tapi pikir-pikir emang penting itu katanya. Ya terima kasih kalau Mau buka. gitu. Ya kita siapin. Karena yang buka presiden kan gampang. Ya. Berkembangnya kan gampang ya. Lalu kita membuat atas usul Kementerian Dalam Negeri, mereka yang bikin konsepnya, keluarlah keputusan presiden yang menetapkan status rumah sakit daerah. Jelas banget. Ya. Yang tanda tangan Gus Dur. Ya. Jadi ternyata kalau keputusan presiden itu yang garap Sekap. Sekap ya. Ya, sekretaris kabinet. Kalau peraturan pemerintah yang garap Menseknek. Iya. Oke. Itu aturannya gitu. Ya. Berarti Pak Marsilam waktu Pak itu. Marsilam, temen main bola. Gus Hmm. Dur, Mas Solah, Mas Dur, dan saya sama Marsilam itu kita sering main bola bareng di taman di depan rumah. Oh, Taman Amir Hamzah itu, Pak? Iya. Oh. Marsilam tinggalnya di Jalan Dempo. Ya. Jadi kenal dari dulu sama Marsilam, ya. Ya. Nah, akhirnya terbitlah keputusan presiden yang ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid, ya. Ya, menetapkan kelembagaan rumah sakit daerah sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Tidak kepada dinas kesehatan. Jadi satu birokrasi dipangkas banget ya. Kita berkembang dengan cepat ya. Itu nah karena itu sampai sekarang ya walaupun ketua umumnya udah berapa kali ganti ya tetap aja teman-teman nganggep pendiri itu mesti bertanggung jawab kepada apa ya. Jadi nasib saya seperti itu ya. Iya. Nah menjelang Pilpres kemarin saya bilang sama teman-teman lu bikin deh konsep ya. Karena ada undang-undang kesehatan yang baru. Lu bikin konsep ya untuk bagaimana mengatur pembangunan sektor kesehatan ya. Dibikin sama teman-teman bagus ya. Kita tawarin ke semua paslon. Ya. 01 meminta kita ketemu dengan Wakil Ketua Komisi 9 ya. Nihayah. Ya, Mbak Nini. Ya. PKB, Pak ya. PKB nya kalau PKB ya rada-rada gampang lah ya. Dinda ini. Ya. Iya. Tim 02 yang menerima kita ketua dan tim pakar. Ya, ketua dewan pakar dan anggotanya. Yang mimpin Profesor Burhanuddin, mantan gubernur BI, ya. mantan Menko zamannya Gus Dur. Ya. Ya udah. Friend Ya. Lalu sama-sama anak PMI katanya, Pak ya. nah, dia bilang dulu kita sama-sama di PMI. Ya. Jadi kita selalu menggunakan jalur perkerabatan. Nah, satu lagi yang kita berapa kali ketemu Pak Profesor Rahmat Pambudi. Sekarang dia mau jadi menteri kelihatannya ya. Kelihatannya Pak. Ya. Ya baguslah, jadi kalau saya perlu gampang nanti. Ya. Kekerabatan ya. Saya selalu main kekerabatan tapi tidak untuk kepentingan diri sendiri. Ya, nggak pernah saya mau untuk kepentingan saya. Ya. Udah ceritanya ya sama 02. 03 kita diberitahu yang mau menerima adalah wakil ketua Timnas.
TKN. Apa sih namanya? TPN. TPN ya? TPN lah ya. Ya itulah sama aja semua. Ya, wakil ketuanya yang namanya Andika Perkasa. Ya. Andika Perkasa bilang ke penghubung kita, nanya siapa yang dari sebelah sana? Ada Dr. Umar Wahid. Oh. Kalau begitu saya yang mesti ke rumahnya Pak Umar, bukan Pak Umar yang mesti ke tempat saya. Ya silakan gitu. Ya, datanglah Andika Perkasa sendiri ketemu dengan teman-teman Asada. Kancing buka gitu ya, Pak ya? Hah? Kancing buka. Oh gitu. iya. Mas Rembo ini kan. Kita juga nanya dulu, ya. Apa sih demenannya? Tahu katanya. Ya udah, kita siapkan aja tahu ya. Protein, Pak, protein. Ya udah, jadi Nggak makan nasi itu kayaknya. Hah? Kayaknya nggak makan nasi. nggak sore dia datang, jadi kita nggak perlu modal gede lah ya. Tahu aja Pak ya. Tahu. Kalau daging kan merepotkan kan. Yang menarik buat saya, orang ini humble. Sebagai Panglima TNI, saya banyak kenal Panglima TNI ya, tapi nggak ada yang model kayak Andika. Dia luas, dia humble, yang lainnya juga humble ya. Ya, tapi jauh beda lah ya. Saya senang dengan caranya dia, kita diskusi nyambung. Ya. Selesai pilpres, ya udah, buat kita kan udah selesai urusan. Ya, saya kontak Prof. Burhanuddin, janji ketemu tapi nggak ketemu-temu juga ya. Udah. Lalu keluar lagi undang-undang tentang Undang-Undang 59 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional ya, sampai Indonesia Emas 2045 ya. Teman-teman saya minta bikin konsep lagi, lo bikinin konsep ya. Nah, undang kesehatan dan undang-undang ini mengatur dengan jelas pembagian kewenangan, hak, kewajiban pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai ke desa. Cakep benar ya. Kalau yang undang-undang kesehatannya omnibus law ya. Jadi kalau sebagian dokter menentang omnibus Budi Gunadi Sadikin, saya mendukung karena pikirannya bagus, benar pemikirannya. Ya. Walaupun beliau bukan dokter, Pak. Beliau bukan dokter. Salah satu sebabnya dia berhasil karena dia bukan dokter. Kenapa tuh Pak? Dokter tuh pakai. Misalnya saya jadi menteri gitu ya. Saya bilang ambil kebijakan ini, ya ntar yang marah guru gue gitu. Di kita itu masih kayak begitu. Ya. Pernah nggak ngalamin gitu Pak? Apa? Harus mengambil keputusan tapi wah guru-guru nggak setuju atau kita pengennya A, gurunya minta B. Jadi terpaksa. Ya pernah ya. Ya tapi barangkali maaf ya, keluarga wakil dibekali dengan cara bagaimana meyakinkan orang tanpa orang itu merasa dia dikalahin. Gitu. Skill di situ, Pak ya. Ya nggak tahu lah itu dari sononya begitu ya. Ya nggak masalah ya. Jadi Budi Gunawan dengan mudah dia. Budi Gunadi. Budi Gunawan mungkin setelah ini mau sekolah dokter juga Pak. Mungkin juga. Kan Pak kemarin vaksin beliau aktif Pak. Ya, Budi dokter Gunawan juga mungkin tuh. Vaksin. Ya, jadi. Ganti Pak salah gu ini bisa salah Pak. Ya. Jadi dengan BGS nyambung lah ya. Jadi dia sukses karena dia bukan dokter. Menurut iya, dia helikopter view-nya jadi bagus gitu ya. Ini contoh yang mutakhir nih ya. Kasus di Rumah Sakit Karyadi sama Undip ya. Kan banyak yang nggak mau ngakuin kan. Ya. Tapi akhirnya kan Undip sama Karyadi bikin statement memang benar gitu. Ya. Kalau dokter nggak bakal bisa, ya Menteri Kesehatannya dokter ya. Ya itu temen gue, ya. Jadi bagus ya. Nah kembali tadi akhirnya konsep ya. Kita berpikir mesti ada paling tidak 2 provinsi yang kita jadikan percontohan. Nanti kalau gubernurnya sudah terpilih, kita kontak, ya kita bilang sama
beliau Pak Gubernur, kita punya konsep begini. Ya. Tentu pilihan pertama adalah DKI. Ya. DKI. Ya saya bilang sama teman-teman, kalau DKI Mas Pram itu aku pernah minta tolong dia mau ngerevisi PP, dia bantuin gitu ya. Jadi kira-kira kalau soal ini kira-kira dia maulah diajak diskusi, ya kita doain aja dia menang. Pilihan kedua Jawa Tengah. Ya. Ya teman-teman bilang Jawa Tengah kan dulu kita ketemu Andika kan di rumah Pak Umar. Ya ntar kita telepon aja dia gitu. Ya udah selesai gitu ya. Untuk urusan ini Pak ya, urusan rumah sakit daerah Pak ya. Pembangunan sektor kesehatan. Bukan hanya untuk rumah sakit daerah. Bagaimana nyambungin antara pusat sampai ke desa. Bagaimana nyambungin seluruh ininya penyelenggara pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan primer sampai ke rumah sakit dan karena konsekuensi dari undang-undang kesehatan yang baru undang ini. Kesehatan ya, itu udah kita jabarin. Jadi kita tinggal nunggu kalau Pramono Anung sama Andika menang ya saya telepon mereka gitu. Jadi konyol-konyol satu hari si Firi nih nelpon. Tadi Andika nelpon aku, ngapain? Dia pengen nelpon Bapak, ada apa? Pengen minta Bapak jadi ketua tim ses. Hah? Saya bilang. Dia bilang, terus kamu bilang apa? Ya telepon aja sendiri katanya. Saya lagi di rumah sakit mau kontrol. Saya bilang, biar bilangin ntar aku yang nelpon. Nah, buying time juga sih ya. Nah, saya telepon teman-teman yang bikin konsep ini. Gak ada yang bisa dihubungi ya. Istri saya yang paling ngerti tentang saya kan istri saya, nggak bisa dihubungi. Sementara itu saya udah janji sama Andika, jadi saya telepon. Kita ngobrol, kita diskusi, cocok, ya. Apa yang dia mau kerjain nanti di Jawa Tengah dan dia mau untuk kan baru awal ini ya tentang konsep gitu kan. Lalu juga nyambung lah ya. Nyambung lah pokoknya gitu. Saya bilang ya saya mikir dulu ya. Ini ditunggu KPU deh, kita mesti daftar hari ini. Astagfirullah, saya bilang. Nggak bisa buying time lagi tuh Pak. Ya udahlah Bismillah saya iyain gitu ya. Ya. Sebelum izin istri. Hah? Sebelum izin istri. Sebelum istri mengizinkan gitu. Nah, istri saya begitu pulang dari pengajian dia nanya, ngapain tadi nelpon? Duduk dulu di situ. Ya. Gue cerita nih, tadi Andika nelpon. Andika siapa? Andika Perkasa. Emang kenapa? Dia minta gue jadi tim sukses, saya ketua tim suksesnya. Terus, yaudah gue terima. Ngapain udah tua begitu, gini-gini wah. Ya menurut saya ya itu wajar ya. Kalau istri sayang sama suami dia mesti ngomong begitu ya. Ya saya jelasin, udah gue terima. Ya, nggak bisa gue ralat, ya lu ikhlasin, lu maafin gue kan selesai. Jadi nggak ada ribut tuh, nggak ada, ya udah aku. Gitu ya. Nah habis itu baru mulai pusing, karena banyak bener yang nanya, dan tidak ada satupun yang percaya sebetulnya bahwa saya menjadi ketua tim ses ya. Mereka kaget, dalam hati gue juga kaget kenapa tadi gue terima ya. Ya. Dua ponakan kontak ini Pak ya. Yang pemain nih kan. Enggak, mereka enggak langsung kontak. Kaget pasti. Kaget pasti ya, kontaknya ke Firi sama ke Vita. Ya. Ke saya mereka kan nggak enak ya. Sama Om kan. Om, pernahnya Om gitu. Jadi ya alhasil mereka kaget ya. Nggak apa-apa, semua orang juga kaget ya. Yang nggak kaget adalah tim saya tim kami nih yang bikin konsep. Emang harus diterima itu katanya ya. Kan kita udah tetepin itu di Jawa Tengah. Ya, ya saya bilang enak di lu ya. Ya. Anda udah nyuruh kita bikin konsep, udah kita bikinin. Ya sekarang Anda yang mesti ngenggolin konsep kita kan gitu. Ya udah ya kalau gitu ya udah. Jadi itu ceritanya kenapa saya akhirnya menjadi ketua tim suksesnya Andika. Apa waktu Andika melamar Pak Dr. Umar,
Apa ini alasannya? Kenapa Bapak yang dia inginkan Pak untuk jadi ketua tim sukses Pak? Jadi gini. Di antara banyak jagoan-jagoan lain lah. Jadi begini. Dia menyadari betul bahwa dia hanya didukung oleh PDIP. Yang lain, Lutfi kan didukung sama sisanya. Ya. Sisanya jauh lebih banyak. Jadi dia bilang, Pak, kalau saya cuma didukung PDIP, ya nggak kuat lah Pak, katanya ya. Jadi kita mesti mencari yang lain, ya. Saya pikir ya dari NU. Ya saya pikir kalau dari NU Pak Umar aja gitu. Ya. Saya berpikirnya, saya nggak nanya melit-melit ya. Saya cuma mikir dia bekas Panglima TNI. Pasti dia masih punya akses ke TNI. Antara lain ke intelijen ya. Dia pasti udah tahu kenapa harus milih saya. Nggak perlu kita tanya-tanya detail lagi kan. Iya. Pasti dia udah bilang, gue mau milih orang NU, siapa ya gitu kan. Pasti udah. Iya. Ya. Jadi kalau muncul nama saya, buat saya, walaupun saya udah bilang saya nggak pernah ikut politik praktis, tapi masih tetap nggak pernah terjun, tapi masih ini ya. Itu dalam tanda kutip wajar-wajar aja. Jadi saya tidak terlalu mempertanyakan kenapa dia harus memilih saya. Di lain pihak, begitu saya sadar gitu ya bahwa tadi gue bikin keputusan kayak begini ya, ini risikonya nggak gampang gitu ya. Iya. Ya. Nah kebetulan beberapa teman itu diberi tugas oleh orang-orang yang di atas mereka untuk membantu Andika, ya. Lalu mereka bingung dari mana mulainya gitu. Jadi begitu muncul nama saya, mereka merasa, nah ini dia nih. Ya. Jadi mereka yang telepon saya. Ya. Akhirnya kita ketemu di Semarang. Ya. Saya mempunyai tim yang bagus, yang kuat, tim intinya 4-5 orang. Ya. Latar belakangnya saya tahu semua. Saya kenal semuanya dari awal. Ada yang bekas anggota DPR 3 kali, anggota DPD, ada yang pernah jadi anggota DPR, jadi wakil ketua Komisi Yudisial, ada yang pernah jadi anggota DPRD provinsi, ya. Ada yang, jadi di Gus Durian ini ada jaringan Gus Durian. Ini yang memimpin Lisa yang apolitik, ya. Ada lagi apa namanya saya lupa, Laskar Gus Dur, ya. Itu yang bergerak di bidang politik, ya. Nah ini yang salah satu ini yang jadi tim saya adalah sekondanya Yeni, ya. Makanya Yeni tahu akhirnya ya. Ya sudah. Kita bikin tim, kita jalan. Dan saya juga sadar bahwa NU itu di NU itu kan apa ya, sangat paternalistik sekali ya. Jadi pendiri NU itu Haji Syekh Hasyim Asy'ari dan itu yang bisa kita lakukan. Jadi saya sudah dua minggu yang lalu saya ke beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah, bertemu dengan kiai-kiai dan bertemu juga dengan masyarakat. Lalu Sabtu ini saya pergi lagi ke Jawa Tengah, ya, ngelanjutin lakon gitu ya. Ya terus terang, semuanya welcome, ya. Karena saya adalah
cucunya Altutus saya. Yup. Iya, Apa ya? Iya. Pendiri kan pemegang saham terbesar kali ya. Saham blue chip itu Pak. Ya seperti itulah. Ya. Ya. Canggih juga ya. Jadi ya buat saya menyenangkan ya. Karena saya masuk lagi ke lingkungan NU yang sudah belasan tahun saya nggak pernah masuk gitu. Sekarang saya masuk. Dan itu buat saya besar sekali manfaatnya. Saya belajar banyak. Nah gimana Pak? Pada usia segini saya belajar banyak. Apa Pak? Ya mereka kan lebih muda dari saya. Tapi mereka bagus-bagus loh. Mereka kiai yang benar gitu. Ya terus terang banyak kiai yang nggak benar juga gitu ya. Ya. Anda mungkin lebih tahu dari saya karena ya Anda kan tertarik kalau dengar gitu. Kalau saya nggak tertarik, emang dari sononya begitu ya udah mau diapain lagi. Ya, jadi itu saya belajar ya dari mereka. Mereka juga kita saling belajar lah ya. Itu yang saya senangi. Ya, dan ya alhamdulillah saya tidak merasa terbebani gitu ya, karena saya menikmati. Itu ceritanya saya dengan Andika. Gitu. Oke, Pak, kalau apa namanya masuk Bapak kan 2004 dulu Bapak ya, sempat nyalek kan Pak ya berarti ya. Bapak ngelihat beda nggak kultur politik hari ini sama dulu Pak? Beda banget. Beda banget. Apa misalnya Pak? Kalau dulu kan seperti saya bilang tadi kan nomor urut. Ya. Jadi orang berebut di nomor urut. Ya. Ya udah, terus kerja bersama-sama. Ya. Ya. Ya nasibnya ya kalau dapat kursi satu ya nomor satu yang dapat. Kalau dapat dua ya nomor satu dan nomor dua gitu. Iya, iya. Kalau sekarang kan berantem udah di internal kan. Dan kecurangan itu terjadi sudah di internal. Kalau dulu enggak. Kita solid di internal partai. Ya. Kemudian yang kedua, terus terang, saya dulu tuh nggak perlu keluar biaya banyak tuh. Ya. Saya kaget sekarang bisa M-an begitu kaget. Ya. Sekarang katanya butuh 10 M paling enggak. Wah murah itu Pak. Itu hitungannya murah Pak. Itu 10 M. Itu murah. Hitungannya Pak. Oh. Iya. Mungkin 10 M DPRD kabupaten kota atau provinsi. mungkin Bapak kali, salah Pak. dengar Pak, DP-nya aja kali Pak 10. Juga ya. Uang panjer Pak. Panjar ya. Jadi kalau dulu itu ya apa ya? Saya ngumpulin orang gitu ya. Saya berkunjung ke kiai-kiai itu ya. Ya nggak ada tuh main uang. Iya. Bahkan saya pernah mau ngasih uang, Ditolak. tolak. Boten. Oh, ya. Ya saya nggak tahu calon yang lain mungkin diterima. Iya. Itu dia Pak, mungkin Takut ya, Pak. kualat aja Takut sama kualat sama Bapak ini ya. Oke, tapi saya juga tanya sama teman-teman ya. Mereka bilang, iya sih, mereka juga nggak merasa terbebani itu. Tapi kalau sekarang saya tanya sama teman-teman yang jadi caleg, Ya. ya itu ya ada yang bilang 10 M. Dan nggak jadi lagi. Nah, iya kan. Ini kan juga termasuk Pak, pilkada ini kan juga pasti membutuhkan Iya. tim yang Bapak pimpin ini, pasti kan membutuhkan amunisi yang juga nggak kecil kan Pak? Ya. Lawannya kan sisanya ini Pak. Iya. Iya kan? Iya. Saya kira Bapak bilang semuanya ke situ, sisanya PDI ke kita. Kalau ini nggak ada. Enggak, PDI aja. Sisanya. Iya. Kayaknya bukan PDI-nya yang sisa, Bos. Itu yang semua partai Gimana ini. Pak dengan Pak Umar harus memimpin tim dengan realita politik yang tadi kata Ari bilang, gilanya lebih banyak gitu Pak.
Ya. Karena mahal sekali dan berat sekali mungkin. Mungkin itu yang menyebabkan dua ponakan saya ini nggak ngomong gitu ya. Siapa Pak? Siapa? Ya Ipang sama si Yeni. Karena dia tahu bahwa saya nggak bakal mau main uang ya. Nggak bakal tahan juga begini-begini deh Pak ya. Ya mereka bilang ya udahlah Om jangan kelewat dipikirin gitu ya. Ya. Terus Pak, pesan mereka berdua apa Pak? Dua Ya ponakan sama Bapak. kira-kira ya. Jangan dibawa di hati ya, batasi. Ingat umur ya. Apa? Mereka juga sayang kan sama omnya ya. Iya. Mereka juga nggak mau omnya terlalu maksakan diri ya. Tinggal satu katanya kan. Tinggal satu kan, The Last Mohican. The Last Mohican kan ya. Buat saya senang mereka ngingetin saya ya. Karena terakhir ada yang jadi ketua tim sukses, habis itu jabatannya dikudeta Pak. Siapa itu? Ganti. Ada yang ketua tim sukses, ketua organisasi juga, habis itu ganti ketua organisasi habis pemilu kan. Iya. Ada efek-efek takutnya. Iya. Ya kalau saya sebenarnya ya kalau saya bantuin Andika ya tentu harapannya menang kan. Masa harapannya nggak menang? Iya. Ya tapi itu harus saya lakukan dengan cara yang benar. Ya, saya nggak mau main uang. Nah itu gimana Bapak menjawab realitas politik itu hari ini tuh Pak? Jadi gini, saya mengatakan bahwa saya akan bergerak di lingkungan NU. Ya, di lingkungan NU saya akan bergerak ya. Dan PDIP punya jalur sendiri, saya punya jalur sendiri, tapi kita sudah 3 kali ketemu. Timnya Andika yang dari PDIP dan kita ya, dan saling memahami ya. Kan tujuannya sama, menangin Andika Hendy ya. Tapi jalurnya yang ini berbeda ya. Jalur hijau Bapak ya? Ya, kita jalur hijau, dia jalur merah gitu ya. Apa namanya? Apakah kita harus ada biaya? Ya harus. Ya apapun di dunia ini kan harus ada biayanya. Ya. Dan di NU itu gini. Itu ada semacam apa ya? Tradisi barangkali ya. Kalau ke kiai-kiai itu kita ada yang namanya bisyarah. Ya. Itu pemberian kita kepada kiai. Kalau bahasa Jawanya ngaturi gitu ya. Ya. Lah zaman dulu itu kalau saya punya kebun gitu ya, soalnya kiai, ya saya bawa hasil kebun saya. Ya. Di Cirebon, saya masih ngalami orang datang ke rumah saya, dia punya tambak ikan, dia bawain ikan sekeranjang penuh gitu ya. Itu bukan apa ya, bukan sogokan atau suap, bukan. Itu tali asih gitu. Ya. Nah dengan kemajuan zaman, semuanya dilipat jadi amplop gitu. Ya udah nggak musim lah bawa ikan, bawa singkong itu udah nggak musim, dilipat aja gitu ya. Ya. Ntar aja beli singkong sendiri Pak ya. Ini yang sering tidak dipahami, seakan-akan kita itu membeli kiai gitu. Pertanyaannya apa semuanya begitu? Ya enggak juga, ya ada juga sih yang pengennya ya gede gitu ya. Saya jujur aja, gue juga ada ya. Tapi sebetulnya prinsipnya adalah itu. Dan itu saya sampaikan kepada Andika. Ya. Itu bukan suap, ya bukan ini, enggak. Kita, ya saya barangkali lebih, ini kan tali asih gitu ya. Ya, itu yang saya sampaikan apa adanya sama Andika sama Hendy.
faktor cucu Hadratus Syekh dan anak Wahid Hasyim membuat Bapak lebih mudah nggak Pak berselancar dalam jalur hijau ini Pak? Dan jadi lebih efisien nggak Pak? Sangat. Sangat. Jadi kan nama saya di KTP Umar Wahid Hasyim. Dibacanya dari kanan kayak tulisan Arab. Hasyim Wahid Umar. Ya, jadi mestinya kan Umar bin Wahid bin Hasyim. Ya. Nah sekarang Hasyimnya dulu, Hasyim Wahid Umar ya. Dan ada satu lagi tambahan faktor Gus Dur. Walaupun buat saya faktor utamanya tentu kakek ya Hadratus Syekh. Ya. Faktor utamanya itu. Jadi kemanapun saya datang, tim saya sudah bilang yang datang ini Pak Umar Wahid itu. Ya gampang jadinya gitu. Kalau Anda tanya, pengaruhnya besar. Seenggaknya nggak usah memperkenalkan diri lah. Jangankan Pak Umar Wahid, Bos. Nusron Wahid aja bisa bergerilya. Mengkapitalisasi kewahidan itu ya. Jadi itu seperti itu. Itu bukan ponakan tapi kan Pak? Siapa? Nusron. Enggak. Ponakan juga lah kan. Iya. Dinda itu Dinda PMI ini kan. Dia lebih banyak di Ansor kan? Iya. Pak, tapi kondisi kan Bapak kan di jalur hijau nih Pak. Tapi kan gini Pak, kondisi kita tahu belakangan dan bahkan cenderung agak memanas. Kondisi NU ini di jalur hijau nih ya. NU struktural dan kultural, NU dengan PKB kan belakangan nih eskalasinya meningkat Pak. Meskipun belakangan udah agak reda lagi lah. Itu menyulitkan, membantu, atau Bapak punya perspektif nggak soal itu? Buat saya tidak menyulitkan dan tidak membantu. Ya. Buat saya nggak ada artinya itu ya. Orang saya nggak pernah ngomongin itu ya. Ya. Saya yang penting begini. Saya Nadien, ya. Saya memegang apa yang diajarkan oleh Hadratus Syekh. Ya. Itu yang saya pegang ya. Kalau kita lihat kan Hadratus Syekh ini sangat menekankan kepada apa ya, pentingnya keindonesiaan dan keislaman ini jadi satu. Ya. Itu pegangannya itu aja ya. Nah, kita kan mengenal ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama muslim. Watoniyah itu setanah air lah, sebangsa. Kalau insaniyah itu sesama manusia gitu ya. Hadratus Syekh pada awalnya kan tentu mendirikan pesantren, beliau banyak berhubungan dengan sesama kiai. Jadi analisa saya waktu itu fokusnya adalah ukhuwah Islamiyah. Ya, ini misalnya terjadi kan itu didirikan di Tebuireng itu di dekat pabrik gula. Pabrik gula itu dulu pusat segala-galanya, termasuk pusat kemaksiatan. Justru beliau mendirikan pesantren di situ. Ancaman banyak, ya. Datanglah jawara-jawara dari Cirebon, dari Buntet, untuk membantu beliau, ya. Kemudian kan beliau berguru ke banyak kiai, ya. Enggak di satu, ini ada beberapa pesantren. Ya. Kemudian dengan berjalannya waktu, ya, mulai timbul pemikiran Indonesia merdeka dan sebagainya ya. Mulai lebih jelas selain ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ya, tanah air. Ya. Bukti yang paling nyata itu apa ya? Resolusi jihad. 22 Oktober itu beliau mengeluarkan fatwa bahwa umat Islam di Jawa Timur wajib
berperang melawan Belanda, agresi Belanda gitu ya. Itu dikeluarkan oleh beliau dan itu ditaati. Ya. Kemudian kita lihat putra beliau Kiai Wahid ya. Sebetulnya atas nama beliau banyak-banyaknya ya. Ya. Kan aktif terlibat di dalam pergerakan kemerdekaan ya. Sampai beliau adalah yang menandatangani, 1 dari 9 orang yang menandatangani naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu kalau di perusahaan tuh, pendirian perusahaan itu mereka yang teken ya. Iya Pak. Iya. Ada di BPKB ini memang kita Pak. Ada jadi ya. Kemudian berlanjut terus. Gus Dur kan akhirnya disebut Bapak Pluralisme. Ya. Gus Dur sudah lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Beliau lebih tetap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah. Tapi beliau kan dikenal betul sebagai orang yang sangat mengutamakan keberagaman gitu ya. Kita ini kan yang diributin tuh tunggal ikanya ya. Sebetulnya keberagamannya dulu yang mesti kita terima ya. Ya. Nah, Gus Dur kan ngajarin ke kita semuanya tentang hal-hal semacam ini ya. Karena itu beliau dapat digelari gitu ya. Bapak Pluralisme di Indonesia ya. Ya. Kemudian kita lihat saya dapat gelar pahlawan nasional ya. Walaupun buat dia nggak perlu digelar ya. Putra beliau Kiai Wahid juga bergelar pahlawan nasional. Ya, diberi gelar, diakui sebagai pahlawan nasional. Ya. Gus Dur presiden keempat ya. Ya. Kalau buat Gus Dur dan keluarganya nggak penting-penting amat diakui apa nggak sebagai pahlawan nasional ya. Yang nyatanya beliau sampai sekarang masih sangat dihormati orang, itu aja. Jadi kan kelihatan benang merahnya itu kelihatan. Ya. Ya. Oke. Nah, Pak, ini kita karena Pak Umar udah menyinggung soal Gus Dur, kan sayang aja kalau nggak diomongin kan Gus Dur kan. Ya. Ini Pak Umar gimana? Dulu salah satu hal yang dianggap orang adalah tanda-tanda, wah ini tanda-tanda kewaliannya Gus Dur nih, ada istilah itu kan. Ada karomahnya gitu kan Gus Dur nih. Nah salah satunya itu dari ramalan-ramalan Pak. Bapak melihat nggak sih ramalan-ramalan Gus Dur yang dulu Bapak pernah dengar yang hari ini tuh beneran kejadian apa aja Pak yang Bapak tahu? Rasanya Anda juga tahu. Betul nggak Cok? Merusak durungi winarah gitu Pak. Saya cerita satu hal ya. Iya. Beliau pernah datang, beliau kan waktu saya direktur di Koja itu, beliau kalau berobat ke Koja, ya pastilah ya saya dokter pribadi tadi. Saya dokter pribadinya, saya direktur Koja ya. Itu waktu itu dokter pribadi apa Bapak waktu itu? PBNU. Ketua PBNU. Oh, ketua PBNU. Jauh juga ya dari Ciganjur ke Koja itu ya. Koja ya. Ya nggak begitu, kan nggak begitu macet. Lalu di sana kan semuanya udah diberesin ya, semuanya udah siap ya. Saya pindah dari Koja itu tahun 98. Pertengahan 98. Saya ingat beliau ngomong sama saya itu waktu saya di Koja. Jadi berarti jauh sebelum beliau jadi presiden. Jadi satu hari beliau datang check up, terus itu ngobrol lah kita sambil makan. Sekonyong-konyong beliau bilang, ini kata beberapa kiai, kita ini jadi presiden. Presiden apaan saya bilangnya? Ya presiden Indonesia. Presiden Indonesia, dari mana jalannya gitu. Ya nggak tahu kita gitu. Yang bilang tuh kiai-kiai gitu. Ya, ente jangan nanya kita ya. Bagaimana caranya nggak tahu kita. Ya saya nganggep ya nggak ada
ya udahlah itu. Gus Dur kadang-kadang kalau ngomong juga bingung kita dengernya. Ya. Tapi saya selalu belajar bahwa Gus Dur pasti punya alasan tertentu gitu. Jadi saya juga nggak nanya. Nah, pada waktu tahun 99 pemilihan presiden ya, kan Gus Dur nginep di Hotel Mulia. Semuanya di situlah. Saya karena kesibukan di rumah sakit, saya dulu tuh ketemu Gus Dur tuh bisa seminggu 3 kali. Ya. Nah, saya waktu itu di rumah sakit, saya nggak ingat ada apa itu, sibuk banget. Jadi pas besok hari pemilihan presiden, saya baru datang. Saya juga nggak tahu besok pemilihan presiden. Ngobrol lah kita. Ente besok ada acara apa? Enggak, acara rutin. Saya bilang, cuma kalau Rebo kan aku ngumpulin semuanya rapat Rebuan. Ente bisa datang besok pagi-pagi. Nanti nganterin aku, kan mau pemilihan presiden. Oke? Ya. Jadi, ya saya bacakan di koran ya, calon presidennya Gus Dur, Megawati, ya. Jadi saya habis subuh saya berangkat Hotel Mulia. Saya tanya sama caregivernya Gus Dur, ajudannya atau apapun namanya gitu. Bapak lagi tidur. Oh ya, dari malam banyak tamu. Tahu-tahu Gus Dur dari dalam kamar manggil nama saya. Oh, rupanya dia nggak tidur. Jadi saya masuk. Gimana Mas? Situasinya ya begini-gini. Terus beliau bilang, sebentar lagi Fuad Bawazir bakalan datang nih. Ternyata yang nemuin dia. Emang ada apa gitu? Enggak, Fuad Bawazir nanti mau ngomong kalau semalam rapat mutusin karena Habibie pertanggungjawabannya ditolak, dia nggak maju jadi presiden. Nah mereka ngusulin Amin Rais Jadi presiden. jadi calon presiden. Nah, Amin Rais bilang, saya sudah nyalonin Gus Dur. Kecuali kalau ada persetujuan dari Gus Dur, Dia oke. saya oke. Jadi ntar ente yang nemuin Fuad Bawazir ya. Iya. Aku mesti ngomong apa? Ya ente bilang aja lah, aku nggak bisa diganggu lagi istirahat. Ya udah. Gitu. Jadi saya temuin Fuad Bawazir. Yang diomongin Fuad Bawazir persis seperti yang Diomongin Gus Dur. diomongin Gus Dur. Gitu. Ya. Oh, udah diduga Gus Dur. Udah diduga gitu ya. Oh, udah tahu polanya Persis ya. seperti yang diomongin. Ya. Jadi enakan saya tinggal nggak bisa Mas gitu. Gus Dur nggak ini, masa nggak bisa ya? Saya kan dokter. Kalau ada apa-apa gue tanggung jawab, repot nih. Kedokteran Pak Umar inilah jadi tameng juga Pak ya. Pulanglah si Fuad. Fuad Bawazir Tanpa jawaban apa-apa. tanpa jawaban apa-apa karena nggak ketemu Gus Dur. Ya, nah saya kemudian ngawal Gus Dur. Seingat saya sama Yeni, kita nonton Gus Dur berdua, duduk di kursinya, udah gitu saya ke belakang, saya naik ke atas belakang. Di situ saya diomelin gitu lah sama orang-orang PDIP. Yang paling saya ingat itu ada Permandi sama Sofan Sofian. Sofan itu teman saya di SMA. Gimana sih Romar katanya? Kenapa? Oh, jadi Gus Dur ngelawan Mbak Mega gitu. Ya gua kagak ngerti, saya bilang. Ribut dah mereka. Saya bilang, sekarang gini Pak, ini kalau misalnya Amin Rais lawan Mega, ya, terus Mega kalah gitu.
dibanding dengan dia lawan Gus Dur terus nanti dia kalah. Dia lebih ikhlas yang mana? Iya ya. Bener juga ya. Bener juga. Kalau sama Gus Dur lebih ikhlas ya. Iya. Ya Gus Dur juga begitu, kalau kalah sama Mega buat dia kagak ada masalah gitu ya. Dia sopan tuh, masih ada. Alah, ini gara-gara si Umar aja nih dia pengen jadi Menteri Kesehatan. Pan ini, kalau Gus Dur yang menang ini ya, jadi presiden. Mungkin kalau gue pengen jadi Menteri Kesehatan, mungkin nggak Gus Dur mau ngangkat gue. Ya nggak mungkin ya. Kalau kira-kira Mbak Mega jadi presiden kira-kira mungkin nggak? Kayaknya lo jadi Menteri Kesehatan. Nah kalau begitu kan gue mestinya dukung Mega gitu. Ya, gue nganterin dia sebagai gue nganterin Gus Dur sebagai adiknya Gus Dur. Titik gitu, gue kagak tahu. Nah begitu Gus Dur menang, saya kan saya bertanggung jawab terhadap kesehatan Gus Dur. Sebagai dokter pribadi? Sebagai dokter pribadi, belum dokter presiden. Iya. Ya. Udah nggak bisa masuk ke situ karena langsung dikitarin pas pampres. Pas pampres itu kan nggak tahu siapa saya. Iya. Ya. Jadi saya nggak bisa ketemu Gus Dur. Kalau ya ini udah dikenal sebagai anaknya Gus Dur. Ya udah brandingnya udah branding udah ada saya. Jadi saya Inayah aja disuruh diusir dari taman ini kan. Jadi saya ya udah nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya ketemu, saya nggak ingat siapa ya. Dok makan yuk, ya udah kita makan di situ di Hotel Mulia. Nggak lama tuh sirine mobil kepresidenan berbunyi. Presiden lewat. Ya. Kata teman saya, tuh presiden, abang Anda tuh sekarang presiden lewat ya. Saya terus terang baru ingat omongannya Gus Dur di Koja. Iya ya, dulu dia ngomong di Koja tuh 2 tahun yang lalu. Kok ya sekarang kejadian? Saya baru sadar. Iya juga, dulu dia ngomong begitu. Beneran dia jadi presiden. Ya, itu pengalaman saya bener-bener ya. Itu kejadiannya gitu. Jadi ketua tim dokter kepresidenan itu karena memang Pak Umar yang mau atau memang karena terpaksa atau karena seperti apa Pak? Terpaksa gini. Karena ikut naik pangkat anggota-anggotanya kan itu profesor-profesor guru besar iya, Pak? guru-guru besar. Ya. Saya udah ngomong sama Gus Dur. Itu kan biasanya nih ada tim dokter kepresidenan. Nanti ketuanya Prof. Yusuf aja gitu. Yang biasa nanganin. Yusuf Misbah. Jangan akulah ya. Aku kan adik ente, nggak lucu gitu. Gus Dur langsung setuju, udah. Tapi ente tetap kan, iya gue tetap dokter pribadi gitu ya. Iya tetap ya. Ya iyalah, udah setuju ya. Ada 4-5 guru besar tuh yang sampai datang ke kantor saya di rumah sakit Pasar Rebo. Ya. Mereka tidak meminta, tapi memerintah. Guru di Pak ya? Sebagai guru memerintah murid. Mar, kalau lo nggak mau jadi ketua tim dokter kepresidenan, gue nggak mau jadi masuk tim dokter kepresidenan. Saya bilang, ya jangan begitulah. Iya pokoknya begitu. Ya. Jadi kita nih guru besar itu kalau di NU tuh kayak kiai gitu ya. Iya buat kita ya. Status disetarakan lah itu Pak. Iya, jadi 1, 2, 3, 4 ngomongnya semuanya gitu semuanya. Ya, nggak ada yang ada. Lu mau nggak atau enggak? Lu kudu. Ya udah. Jadi akhirnya saya bilang sama Gus Dur, gimana Mas? Iya sama tuh Yusuf juga bilang begitu tuh Prof. Yusuf. Ya dia bilang mesti ente. Ya udah apa boleh buat akhirnya. Saya jadi ketua tim dokter kepresidenan ya. Yang repot kan kalau saya harus memimpin rapat, anggotanya guru-guru saya tuh udah kagak begitu paham lagi mengenai kedokteran karena saya lebih repot sebagai direktur ya. Mesti mimpin profesor-profesor ini. Kan repot ya? Ya saya gampang aja gitu. Saya bilang tim dokter kepresidenan itu terdiri dari manajemen ya dan tim dokter ahli.
Bapak Marsnya nih Pak ya, manajemen rumah sakit. Saya sebagai ketua, Prof. Zuhur sebagai ketua tim dokter ahli. Jadi rapat yang mimpin Prof. Yusuf. Jadi kalau rapat takut cuma buka. Manajemen. Silakan Prof. Yusuf. Iya. Nah, Ngatur kopi tehnya Bapak ya. Gitu. Kan? Nah, udah. Jadi gampang aja semuanya diselesaikan. Iya. Jadi saya jadi terus terang repot juga jadi tim dokter kepresidenan. Jadi timnya Gus Dur itu ya. Ngaturnya susah. Nah, ini dia Pak. Gimana? Ya, Pak? tapi yang bagus tuh Gus Dur selama jadi presiden itu menurut saya bagus banget ngaturnya walaupun sering-sering juga kacau gitu ya. Kalau pagi itu sebelum subuh jalan Gus Dur di istana. Ada pelatih gitu ya, dikawal sama ajudan ya, sama walpri ya, sama dokter, tim dokter kan ada yang 24 jam nginep di situ ya. Jadi teratur ya. Makan juga teratur lah ya ininya ya. Ya cuman kadang-kadang keluar juga ininya bilang sama ajudan suruh beliin nasi kotak di Saribundu tuh enak tuh. Ya kayak gitu ya. Diturutin nggak tuh Pak? Diturutin nggak permintaan-permintaan itu? Jadi ajudannya bilang nanti dimarahin Dokter Umar saya. Ya jangan Dokter Umar tahu. Ya, ya begitulah. Jadi ya kocak juga sih. Ya. Lebih banyak nurutnya tapi Gus Dur Pak ya? Oh iya. Secara kesehatan ya? Iya. Ini banyak nurutnya. Itu lagi pengen banget aja tuh kali itu ya. Iya. Kalau lagi pengen banget aja kan. Jadi dan saya terus terang salah satu yang saya pelajari betul selama menjadi tim dokter kepresidenan adalah kalau Gus Dur ke luar negeri, ya. Kalau Gus Dur itu di luar negeri ya, beliau tuh kelihatan banget ya visioner, kemudian literasinya kuat, ya, dan bisa meyakinkan semua orang terhadap pemikiran beliau ya. Saya belajar banyak dari Gus Dur ya. Ya, contohnya sama Clinton dikasih waktu setengah jam, akhirnya jadi 1 jam setengah. Ya, itu yang boleh masuk ke situ sedikit, saya nggak boleh masuk, kita di luar. Tapi dengar ketawanya itu, garger ketawanya itu. Garger. Ya. Jadi itulah Gus Dur, dengan siapapun beliau cair gitu. Ya. Pak, tapi ada pertanyaan gini Pak. Ini saya mau tanya udah lama sebenarnya ke Bapak. Secara kapasitas dan kapabilitas, Gus Dur cukup sehat jasmani dan rohani nggak Pak? Untuk memimpin, untuk menjadi presiden dan memimpin negara pada waktu itu. Dalam konteks judgement Bapak sebagai ketua tim dokter kepresidenan. Kan banyak orang yang ragu. Dan di tahun 2004 Gus Dur kemudian dijegal secara administratif karena tidak dianggap sehat jasmani dan rohani. Ya. Tidak jasmani lah. Saya bicara ini sebagai dokter ya. Ya. Bukan sebagai adiknya Gus Dur ya. Ya. Menurut saya dan terbukti ya, Gus Dur mampu untuk melakukan itu semuanya. Ya. Sekarang tunjukin deh, selain kekalutan politik akibat tuduhan yang macam-macam ya. Mana sih keputusannya Gus Dur yang bisa kita pertanyakan? Tunjukin ke saya. Kalau sekarang kan sorry to say ya, banyak banget yang keputusan presiden yang dipertanyakan ya. Saya sih nggak bermaksud mempertanyakan, ngapain nanya gitu ya. Tapi kalau kita baca di koran kan banyak yang dipertanyakan ya. Kalau menurut saya Gus Dur sih cukup bagus, ya bagus malah ya, bukan cukup bagus. Decisionnya ya. Decisionnya bagus. Iya, decision ya. Ini outputnya decision presiden tuh Pak ya. Ya kan memang
leader itu kerja utamanya kan membuat decision. Betul. Iya. Ya. Kalau bangun jalan tol tuh kerjaan utamanya kontraktor, tukang Iya, ini PU loh. ini kan. tukang kan, tukang plaster nih Pak kan. Nah, karena saya sekarang jadi ketua tim sukses, saya tidak ingin mengomentari itu ya. Tapi decisionnya presiden yang bikin gitu loh Pak maksudnya. Karena kan dianggap Gus Dur dengan handicap kesehatannya tidak bisa membuat decision yang Berkualitas, baik, ya. Makanya saya mau nanya, tunjukin yang mana yang dianggap tidak berkualitas gitu. Kalau ya Yang mana Dit? Lu kan Nggak tahu, skripsi lu soal Gus Dur, kok lu nggak tahu? Lo bilangnya? makanya gue pun nanya sama orang yang menjatuhin Gus Dur kan. Iya. Apa? Dia juga. Sekarang kan kita lihat, tadinya kan Bulog Gate, Iya. terus Brunei Gate, Iya. ya. Pada akhirnya kan menggeser lagi ke pergantian Kapolri, ya. Iya. Jadi sebetulnya yang mana yang, Iya. ya, kalau misalnya Bulog Gate atau ini ya, kan seharusnya kan diadili dulu. Pengadilan menjatuhkan keputusan, ya, Gus Dur bersalah, baru dilakukan sidang istimewa. Ini nggak pernah ada keputusan hukum loh. Ya, dan ini loh, Iya. Gus Dur dijatuhkan itu Iya. isu personalnya lebih dominan ketimbang yang pelanggaran substantif konstitusinya. Iya, substantif. Tidak pernah terbukti melanggar konstitusi. Iya. Tidak pernah terbukti melanggar hukum ya, Pak. Iya, nggak pernah terbukti melanggar hukum. Ya. Saya saksi mata ya. Iya. Terus terang Gus Dur itu nggak punya uang. Dalam arti kata dia sebagai presiden loh ya. Saya sering sekali melihat kalau saya nemenin Gus Dur di kantor PBNU, orang datang. Terus tadi saya bilang kasih uang ke beliau ya. Ya, bisa roh. Taruh ya. Taruh di amplop. Udah makasih, taruh di situ. Datang lagi tamu berikutnya. Ceritalah bahwa dia mengalami kesulitan finansial. Anaknya mau sekolah lah, ininya uang itu aja dikasih ke orang tua. Itu yang kejadian. Nggak pernah ngitung berapa jumlahnya, nggak pernah ngitung juga Nggak berapa. tahu. Ya, Lewat aja Pak ya. lewat aja. Itu Jadi hampir selalu. di kepala rakyat nih rezekinya lewat Gus Dur kan. Jadi Allah ngaturnya begitu. Iya. Easy come, easy go juga, Pak ya. Hah? Easy come, easy go kan. Iya. Nggak, saya kadang-kadang nanya, emang nggak dihitung dulu Mas? Ngapain hitung gitu ya? Udahlah biarin aja gitu. Ya. Itu udah rezekinya dia, bukan rezeki kita. Iya. Jadi ya handicap Gus Dur secara fisik itu tidak membuat dia punya handicap juga dalam decision dan the government, Pak. Ya. Sekarang ini sebagai dokter ya. Iya, sebagai dokter nih, Pak. Yang paling tahu tentang hubungan antara gangguan penglihatan Gus Dur dengan kemampuannya untuk membuat decision itu dokter spesialis apa? Mata kan? Mata. Ya. Penyokong utama Gus Dur adalah Profesor Siddhartha Ilyas, spesialis penyakit mata. Apa kata Prof. Siddhartha? Kita melakukan diskriminasi yang berat. Karena kalau kita menganggap Gus Dur karena gangguan penglihatannya tidak mampu menjadi presiden, itu diskriminatif banget. Dia mampu kok. Saya dokter mata. Ya patahlah semua argumen yang menyerang beliau mengenai masalah penglihatannya ini. Ya. Ada yang bilang tergantung pembisik. Siapa yang membisiki, siapa yang paling terakhir membisiki itu yang kemudian akan mempengaruhi kebijakan dan keputusan. What do you think, Pak? Pada masa-masa itu. Iya, kalau secara bercanda saya bilang ya, Gus Dur dibisikin, diteriakin aja dia kagak mau denger. Ya. Pasti ada upaya-upaya seperti itu, pasti. Ya. Jadi enggak, siapapun presidennya ya, jangan lagi presiden ya. Saya jadi direktur rumah sakit juga banyak yang
Bisikin. yang bisikin gitu ya. Apalagi kalau kita lagi mau bangun rumah sakit baru gitu ya. Wah. Nah, itu baru ini ya. Itu wajar terjadi ya, banyak pembisik ya. Masalahnya adalah apakah Gus Dur mengikutin itu apa enggak gitu. Kan itu. Ya. Dan sejauh ini menurut saya sih, menurut peringatan saya kan berani bilang bahwa saya termasuk orang yang paling sering dampingin Gus Dur ya. Ya. Gus Dur itu di dalam pemikiran beliau itu yang beliau utamakan adalah kepentingan masyarakat. Ya. Jadi bukan kepentingan orang per orang, termasuk para pembisik ini. Pak, ini kan awal-awal pemerintahan baru nih Pak. Nah. Dan salah satu concernnya masyarakat belakangan ini tentang kabinet yang gemuk dan besar. Nah, Gus Dur kan juga dulu postur kabinetnya kan kalau bisa dibilang kan katanya ya gimana ini kabinet dagang sapi ya yang bener. Kita kabinet pelangi ini apa warna-warninya macam-macam gitu dan jumlahnya juga gemuk. Ada juga yang mengkritik Gus Dur terlalu sering mereshuffle kabinetnya gitu sehingga menciptakan instabilitas. Pak Umar gimana melihatnya? Ya gini. Bisa juga diambil dalam konteks yang sekarang ini Pak, orangnya banyak sekali. Itu memang terjadi ya. Dan menurut saya itu dari awalnya karena memang itu udah apa ya, ya jangan dagang sapi lah ya. Itu kan apa ya, apa sih istilahnya ya? Akomodasi? Ya harus mengakomodir kepentingan partai-partai itu ya. Ya. Tapi kalau kita lihat orang yang dicalonkan partai kemudian dinilai Gus Dur nggak capable, kan diberhentiin. Itu yang membuat orang marah gitu loh. Ya. Kita lihat kan ya, ya beberapa nama lah ya, nggak enak kalau saya sebut namanya. Tapi yang bertahan lah, yang bertahan. Yang bertahan lama sama Gus Dur, sekayaknya bertahan sampai hari ini. Politik mereka tuh, orang-orang kayak Pak Luhut gitu kan. Pak Mahfud gitu. Bu Kofifa. Iya Pak ya. Kalau bisa bertahan di masa pemerintahannya Gus Dur, karir politik panjang sampai hari ini kan. Orang-orangnya itu maksud saya Pak. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Ya, jadi kalau menurut saya, ya pasti kalau saya ngomong gini ada faktor subjektifnya ya karena saya adiknya Gus Dur ya. Ya. Nah, Gus Dur itu banyak sekali mengorbitkan orang-orang yang tadinya tidak dikenal ya dan mereka berhasil ya. Ya. Sebut Khofifah yang tadi Anda sebut. Pak Luhut, Pak Mahfud ya. Ya. Bang Rizal Ramli juga. Ya. Ya lepas dari apa namanya, bukan perbedaan pendapat ya, udah perseteruan gitu ya antara keluarga Gus Dur dengan Muhaimin ya. Tapi satu hal yang saya lihat bahwa Muhaimin bisa memimpin PKB dengan baik ya. Ya ukuran kita kan yang paling gampang adalah kursi di DPR. Itu meningkat terus. Iya. Tahun 2009 waktu pecah konflik yang paling dahsyat itu ya, di mana akhirnya Gus Dur terlempar dari posisi ketua Dewan Suro, PKB anjlok banget. Tapi 2014 mulai recovery. 2019 naik, 2024 naik, ya. Jadi itu menurut saya ya kemampuan manajerial Muhaimin di dalam mengelola PKB bagus. Ya. Ini lepas dari subjektivitas lah Pak ya. Iya. Lepas dari subjektivitas ya. Dan saya gini ya. Saya memang apa ya? Saya orang yang tidak senang timbul konflik.
saya tidak pernah berkonflik dengan orang lain. Saya selalu berusaha untuk kalau ada yang konflik, lalu mereka minta bantuan, ya saya coba selesaikan. Ya. Mediator ya. Mediator ya. Mediator, saya jadi mediator ya. Itu dan saya bilang apa adanya ke Gus Dur, ya. Mas gini-gini, ya oke, ente udah bener gitu. Menyikapi apapun ya, saya selalu terakhir saya akan konsul, apalagi selama saya di PKB, kan beliau ketua Dewan Suro. Ya. Dan saya merasa bahwa saya tanggung jawabnya ke ketua Dewan Suro, bukan ke ketua Tanfid. Ya. Karena yang paling tinggi adalah ketua Dewan Suro waktu itu. Iya. Ya. Dan 2004 ya Pak ya. Nah itu saya selalu konsultasi dengan Gus Dur. Ya. Dan Gus Dur tahu sikap saya yang tidak ingin terlibat di dalam konflik. Kita nggak konflik aja udah susah. Ya. Tambah lagi konflik internal. Lihat situasi sekarang ini antara ini kan murid-muridnya Gus Dur, murid-muridnya Pak Umar juga nih, ponaan-ponaan juga nih Pak. Satu sisi ada Gus Imin, di sisi lain ada Kiai Yahya Stakuf, Gus Ipul, ada Mbak Yeni juga yang berkepanjangan dan agak berat ini. Pak Umar lihatnya gimana? Ini kader-kader Gus Dur semua nih dalam tanda kutip kan. Ipang bukan kadernya Gus Dur. Siapa Pak? Ipang bukan kadernya Gus Dur. Bukan Ipul, Gus Ipul. Oh, Ipul. Ya. Ya, Ipul. Kalau Ipang memang nggak ikut konflik Pak, dia. Ipang kan waktu itu kan orang main politik, dia seniman melukis-lukis. Iya. Ambil keker-keker kamera ini kan lagi di iklan ini kan. Ya. Saya mencoba untuk selalu di tengah. Ya. Satu saat saya dengar Gus Dur marah banget sama Saiful. Ya. Saya ketemu sama ibunya Saiful. Minta tolong dia. Isunya adalah Saiful soal uang lah gitu. Ya. Saiful datang ke rumah saya dengan membawa seluruh bukti. Saya pelajari. Ya, saya kan direktur rumah sakit yang kalau baca itu cepet ya. Menurut saya beres semua. Jadi saya lapor ke Gus Dur. Mas, aku udah Saiful kemarin ke rumah. Ngapain ya? Ya ini terus. Ya menurut aku sih beres tuh, nggak ada apa-apa. Oh gitu ya. Tapi kesalahannya dia bukan itu aja gitu. Banyak lagi yang lain. Ini. Ya hanya kita kagak ngerti, makanya kita urus cuman itu gitu ya. Ya. Oh gitu. Jadi Gus Dur menerima bahwa pembelaan saya dalam tanda kutip untuk Saiful. Tapi kesalahan Saiful bukan itu aja gitu. Ya kalau yang lain bukan urusan saya dong. kayak gitu. Iya. Saya nggak mau terlibat dalam ini ya. Kalau soal yang gitu ya, kalau soal itu kan gampang buktinya bener apa salah gitu ya. Ya. Dan ini saya bicara lagi ke masalah tugas saya di tim suksesnya Andika ya. Saya hari apa ya? Hari Sabtu kemarin. Saya nemuin Gus Yahya. Saya temui beliau, ya. Saya datang ke kantornya. Gus Yahya bilang, saya yang soan, enggak. Anda sampaikan kan ketua umum PBNU ya. Jadi saya harus menghadap ketua umum PBNU. Dia ketawa. Ya, saya bilang saya datang ke sini sebagai ketua tim suksesnya Andika. Ya. Bagaimana PBNU menyikapi pilkada ini gitu. Ya. Gus Yahya jawab, pada dasarnya PBNU tidak memihak. Clear kan?
ya, PBNU tidak membatasi orang-orang NU mendukung siapapun ya silakan gitu. Tapi kalau dia menjadi pengurus inti, dia harus minta cuti. Ya. Jadi yang saya pegang adalah PBNU bersikap netral. Ya. Ya memang harus begitu kan. Masih saya tegesin sama Gus saya. Jadi Gus, aku ini kan pasti akan ditanya wartawan. Ya. Kalau saya mengatakan bahwa menurut Gus Yahya PBNU bersikap netral, boleh nggak saya ngomong begitu? Boleh. Ya sudah selesai kan. Saya kalau ditanya bilang yang ngomong Gus Yahya PBNU bersikap netral. Jadi jangan ada yang mengatasnamakan PBNU dong, atau PBNU atau PCNU gitu ya. Orang bos bilang netral ya netral lah. Ya, karena saya banyak mendapat informasi di daerah ada yang nggak netral gitu. Ya. Masa saya nggak percaya sama ketua umum PBNU bahwa memang harus netral, ya wes netral gitu. Gampang aja kan. Ya. Jadi ya. Itu sikapnya Gus Yahya. Iya. Ya, Bang. Ya, mudah-mudahan dengan jalan, harusnya kan jalan NU ini kan bisa lebih cepat. Ini Pak, jalan NU dan jalan Gus Dur itu kan masalah yang ruwet kan harusnya bisa dipermudah dengan ngakak ngekek, dengan ngopi, dengan silaturahmi gitu Pak ya. Betul. Yang lucunya Pak, justru malah di PKB nggak seperti itu. Di NU dan PKB nggak seperti itu gitu. Jadi justru jalan-jalan yang simple dan kekeluargaan ala Gus Durnya kayaknya nggak terjadi gitu Pak. Jadi sebetulnya di NU itu ada satu ungkapan ya. Orang NU itu gegeran kan. Tapi penyelesaiannya dengan gergeran gitu. Iya. Itu aja dipakai ya. Saya ke Semarang 2 minggu yang lalu. Yang pertama saya lakukan adalah saya bertemu dengan ketua pengurus wilayah NU Jawa Tengah. Ya. Saya tanya sikapnya. Netral, ya sudah kalau kamu netral. Ya. Minimal dibikin netral. Iya, iya. Bapak tanya dulu Pak ya. Iya. Ada yang bilang dia nggak netral. Ya terserah dia ngomong-ngomong gue netral kok. Ya. Jadi saya kalau ditanya di mana-mana dia netral gitu. Iya. Ya. Itu aja ya. Itu aja lah. Itu. Iya. Basic. Pak, tapi Bapak ngelihat Gus Imin sama Gus Ipul sama-sama jadi menterinya Pak Prabowo ini retret bareng nih hari ini 2 hari di Hambalang, nanti katanya mau ke akademi militer. Yang paling bagus kalau nanti dikumpulin dan mesti nginep ya. Ya. Bikin aja satu kamar. Siapa? Saiful sama Muhaimin ya. Jadiin satu kamar gitu ya. Biar dia selesaikan. Loh gini, ibunya Muhaimin itu adalah kakak kandungnya ibunya Saiful. Saya sampai bilang sama ibunya Saiful sama ibunya Muhaimin. Itu mereka berdua hubungannya dekat sekali. Ya. Saya sampai bilang, Mbak, jangan sampai loh ini. Enggak, kita pasti jaga supaya hubungan kita enggak ini ya. Ya. Jadi kita kan dari jalur ibu kita kan Bani Bisri. Ya, pendiri NU itu kan yang paling ini Kiai Hasyim, Kiai Bisri sama Kiai Wahab. Ya. Ibu saya putrinya Kiai Bisri, ayah saya putranya Kiai Hasyim. Ya. Kiai Bisri itu murid kesayangannya Kiai Hasyim. Ya. Nah di keluarga Bisri itu cucu itu yang masih ada itu ibunya Muhaimin itu yang paling sepuh, ibunya Saiful yang nomor 2, nomor 3 saya. Ya. Jadi saya bilang sama mereka berdua, ya. Dan mereka saya lihat memang tidak terganggu.
Ya itu udahlah, anak-anak itu ya urusan mereka lah gitu ya. Oke, makasih. Oke, makasih. Pak Umar. Umar, Sama-sama, sehat-sehat ya. terus Pak. Iya. Sebagai last weekends. Ya. Kita banyak, nanti kita harus sering-sering ngobrol lah Pak. Iya. Senang kita Pak, Iya. dapat cerita-cerita Pak. Iya kan kalau Bapak nggak di dapil, sini aja Pak, ya kan? Iya. Kampanye juga ini Pak, kan? Iya, adik-adik, Ya. anak-anak cucu-cucu Bapak ini seneng Pak denger Bapak cerita-cerita ya Pak. Kalau istri saya bilang ngapain sih lu? Gitu. Kan sama istri udah ada Oh, metode udah, Pak, udah, udah ada udah. metode. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya. Nah, Ya, yang ngomong orang yang nggak punya istri pula kan? cerita Pak Umar tadi bos, ya kan? Ya, Pak. Oke, makasih Oke, Pak siap, Dr. Pak. Umar Wahid. Ya. Sampai jumpa Sampai lagi. jumpa. Dah.